Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, NIM 201505, makul teori-teori kepribadian, masa mengampu Puriandiani MA. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas Ibu Puriandiani. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian humanisme. Psikologi humanisme merupakan aliran psikologi yang berlandaskan pada eksistensialisme, yaitu paham yang menolak menempatkan manusia. Konsep dasar teori belajar humanistik semata-mata sebagai hasil hereditas atau lingkungan. Aliran ini menganggap bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan, menentukan sendiri nasib atau eksistensinya itu. B. Macam-macam hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologi dasar seperti makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, nyaman, dan tentram seperti terhindar dari kriminalitas, binatang buas, diajak, direndahkan, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi seperti bagaimana rasanya dianggap di komunitas sosialnya. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai seperti rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain. C. Aktualisasi diri. Menurut Abraham Maslow, aktualisasi diri merupakan puncak dari perwujudan segenap potensi manusia, di mana hidupnya penuh gairah, dinamis, dan tanpa pamrih, konsentrasi penuh dan terserap secara total dalam mewujudkan manusia yang utuh dan penuh, orang yang tidak tertekan oleh perasaan cemas, perasaan risau, tidak aman, tidak terlindungi sendiri, tidak dicintai, adalah orang yang terbebas dari metamotivasi. D. Organisasi kepribadian. Dalam memandang organisasi, seorang manajer seringkali melihat organisasi dari sisi formalnya, yaitu struktur organisasi, strategi, kebijakan, sasaran, prosedur, wewenang, rantai komando, dan sebagainya. Contoh aplikasi teori holisme dan humanisme Abraham Maslow. Yang pertama, open education atau pendidik terbuka. Yang kedua, cooperative learning atau belajar kooperatif. Yang ketiga, struktur kepribadian. Pengertian dari struktur kepribadian, Jung di sini tidak menjelaskan tentang kepribadian, melainkan tentang psyche. Adapun yang dimaksud dengan psyche adalah seluruh pemikiran dan perilaku nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Adapun struktur kepribadian manusia berdiri dari dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi kesadaran kepribadian, yang kedua dimensi ketidaksadaran kepribadian. B. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian itu disebabkan oleh energi psikis yang disebut libido. Libido adalah intensitas kejadian psikis yang hanya diketahui lewat peristiwa psikis. Kepribadian adalah suatu sistem energi yang tertutupnya tidak sempurna, karena dari sumber luar dapat masuk pada sistem ini. C. Perkembangan kepribadian. Perkembangan pribadi dalam pandangan Jung adalah suatu proses dinamis dan evolutif yang terjadi sepanjang hidup. Jung meyakini bahwa perkembangan manusia mengarah pada tahap tertentu, dari yang kurang sempurna ke arah yang lebih sempurna, dan menggambarkan suatu bentuk kehidupan yang berbeda. Jung mengkategorisikan tahapan kehidupan manusia menjadi 4 periode umum. Yang pertama, tahap perkembangan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, fase di masa muda. Yang ketiga, fase perkembangan parubaya. Dan yang keempat, tahap perkembangan usia kerja. D. Contoh aplikasi psikoanalisis klasik. Aplikasi teori aktivitas energi psikis, individuation, dan
Transcendent Foundation energi psikis muncul dari pengalaman individual dan merupakan energi untuk berpikir, berkeinginan memelihara dan berjuang. Energi psikis mengikuti hukum ekuivalensi dan entropi dari hukum termodinamika. Biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. B. Teori kepribadian Abraham Maslow humanistik. Teori dasar humanistik menurut Abraham Maslow. Teori humanistik berkembang sejarah tahun 1950-an sebagai teori yang menantang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik. Serangan humanistik terhadap dua teori ini adalah bahwa kedua-duanya bersifat dehumanizing, melecehkan nilai manusia. Manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan, serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam penelitian boleh saja dilakukan analisis rinci mengenai bagian-bagian dan jiwa manusia. C. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, dipadatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya. Contohnya, jika individu merasa haus, individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Tingkat kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tenaga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan akulturasi diri. Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat yang paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. D. Aktualisasi diri Abraham Maslow. Meta kebutuhan dan patologinya. Dalam hierarkinya, Maslow membedakan antara kebutuhan dasar dan kebutuhan tinggi. Kebutuhan dasar mencakup kebutuhan tingkat ke-1 sampai tingkat ke-4, sedangkan meta kebutuhan adalah kebutuhan tingkat ke-5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Meta kebutuhan inilah yang menjadi motivasi utama bagi orang yang teraktualisasi diri. Tujuan belas meta kebutuhan yang oleh Maslow disebut juga Contoh aplikasi teori humanisme Abraham Maslow. Aplikasi teori humanisme lebih menonjolkan kebebasan setiap individu siswa-siswi memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan dirinya sendiri selama proses pembelajaran. Dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjektif didik, peran guru dalam pembelajaran humanisme, dan fasilitator. Peran dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didiknya dengan cara memberikan motivasi dan memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang membuat peserta
peserta didik aktif serta menyampaikan materinya pembelajaran yang sistematis. Bentuk aplikasi humanisme dalam pembelajaran: bagaimana cara berupaya menggabungkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi efektif dan nilai-nilai dan perilaku antar pribadi. Sehubung dengan itu, di bawah ini akan diterangkan beberapa program aplikasi humanisme dalam pembelajaran. Yang pertama, Education Cooperative Learning. Yang kedua, Open Education. Yang ketiga, Cooperative Learning. Yang keempat, Independent Learning. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.